Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, Pak Slamet, Pak Bujang, Bu Ena. Selamat siang. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai materi manajemen risiko khususnya dalam pengelolaan dokumen atau arsivaris. Nah, judulnya yaitu ancaman di balik tumpukan kertas dan data. Bagaimana kita mengidentifikasi, bagaimana kita melihat dampak, dan juga bagaimana kita menyusun strategi dari mitigasi risiko kehilangan arsip. Nah, dari definisi dan peran, yaitu apa sih itu arsip? Arsip merupakan rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk. Bisa itu dalam bentuk kertas, bisa itu dalam bentuk digital atau file, bisa itu dalam bentuk video, dan lain-lain. Masih banyak jenisnya. Fungsinya apa? Yaitu fungsi sebagai bukti yang sah. Nah, ada beberapa jenis mengenai arsip. Yang pertama yaitu sumber informasi atau memori organisasi. Lalu yang kedua alat atau bukti hukum. Kemudian bahan pertanggungjawaban dan juga aset intelektual. Nah, dalam pengelolaan dokumen atau arsip ini ada beberapa potensi bahaya, khususnya mengenai kehilangan dokumen dan arsip tersebut. Ada beberapa faktor. Yang pertama dari faktor alam yang mempengaruhi, yaitu seperti bencana banjir, gempa bumi, atau kebakaran yang bisa merusak fisik dari kertas arsip. Lalu yang kedua dari segi faktor manusianya, yaitu kesalahan dalam peletakan, tidak sengaja terhapus, atau pemusnahan tanpa prosedur, atau tanpa izin dari atasan. Lalu yang ketiga faktor teknis. Ini faktor teknis dalam segi teknologi seperti serangan cyber atau terkena virus, kerusakan perangkat keras atau komputer, dan lain-lain. Lalu yang terakhir dari segi faktor keamanan, bisa itu pencurian informasi oleh pihak eksternal atau sabotase. Nah, jika kehilangan dokumen-dokumen penting tersebut atau arsip-arsip yang vital tersebut, apa sih dampak fatalnya gitu ya? Nah, ada beberapa dampak. Yang pertama, lumpuhnya operasional, yaitu kehilangan panduan kerja atau riwayat transaksi yang menghambat proses bisnis harian dari sebuah perusahaan. Lalu dampak fatal yang kedua yaitu masalah hukum. Ketidakmampuan menunjukkan bukti sah saat audit itu tuh bisa menyebabkan kita harus mengganti rugi cukup besar gitu ya. Ataupun dalam segi sengketa lahan atau tuntutan hukum itu kita bisa kalah dalam pengadilan. Lalu yang ketiga ada kerugian finansial. Nah, ini kaitannya dengan masalah hukum tadi. Jika kita kalah, itu denda yang diakibatkan oleh gagal audit itu akan menimbulkan biaya yang besar, sehingga untuk merekonstruksi data itu membutuhkan biaya yang cukup tinggi. Lalu yang terakhir kehilangan sejarah, hilangnya identitas dan rekam jejak kemajuan organisasi. Nah, dari segi klasifikasinya atau urgensi dari arsip ini ada 3 Bapak Ibu sekalian. Yang pertama ada arsip vital. Ini tuh sifatnya sangat krusial dan tidak tergantikan. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti sertifikat AGU, akta pendirian perusahaan. Nah, contohnya seperti itu. Lalu yang kedua, arsip penting. Arsip penting ini menunjang operasional jangka panjang. Contohnya seperti laporan keuangan dan juga kontrak kerja. Nah, lalu yang ketiga, arsip berguna. Nah, arsip ini dibutuhkan untuk referensi harian, namun masih bisa diganti ketika kita mengalami kerusakan atau kehilangan. Nah, untuk memitigasi risiko tersebut, itu ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, sistem pengarsipan standar, yaitu penggunaan kode klasifikasi dan tata letak yang konsisten untuk mencegah misfiling.
Lalu yang kedua, digitalisasi, yaitu mengkonversi arsip fisik ke bentuk digital sebagai cadangan. Lalu yang ketiga, sistem backup berjenjang. Nah, ini menggunakan penyimpanan cloud dan hard drive eksternal untuk data digital. Contohnya seperti kita mengupload arsip kita ke Google Drive. Lalu yang terakhir, menjaga fasilitas supaya tetap layak dan juga aman. Nah, jadi Pak Slamet, Bu Lena, kemudian Pak Bujang, diusahakan dimulai dari sekarang dalam pengelolaan arsip itu sesuai standar lah. Misalnya dalam pengarsipan atau pengelompokan folder itu diusahakan file-filenya itu dikelompokkan berdasarkan kategori yang sama gitu. Nah, kemudian si filenya atau si istilahnya itu pembungkusnya itu diberi nama, diberi label gitu ya. Terus diurutkan juga dari file yang penting, kemudian yang lumayan penting, dan juga yang biasa, seperti itu. Jadi ketika misalnya ada audit, kita nggak kebingungan nih, oh di mana ya file ini, oh di mana ya arsip ini gitu. Atau misalnya ada butuh apa-apa yang urgent gitu, itu kita bisa langsung tahu gitu, oh kita nyimpan file ini tuh di sini, di laci kedua misal. Terus di file yang keberapa, nah itu jadi kita bisa tahu gitu. Nah, oleh karena itu, mulai dari saat ini diusahakan pengelolaan arsip itu bisa lebih rapi dan juga bisa lebih optimal. Nah, sekian penyampaian materi sharing session yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.